Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Anakku, sehat ya? Oke, baik. Sekarang pelajaran kita yaitu citizen atau pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi kita untuk kelas 8 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, di bab pertama ini kita mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila ini. Ya. Kalau di kelas 7 mungkin kalian telah mempelajari tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, maka di bab pertama untuk kelas 8 kita memahami kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut. Uh, Tahu ya, nama Bapak siapa? Bapak megang pelajaran apa aja? Oke. Kontrak belajar kita jangan lupa beberapa hal yang harus kalian hati dalam pembelajaran citizen atau PKN ini ya. Seperti ini. Kemudian penilaian Bapak ambil tentunya dari keaktifan kalian, kehadiran, tugas, ujian-ujian, dan memasuki latihan-latihan soal dalam Google Classroom dan quizzes. Seperti itu. Nah, ini kode kelasnya untuk pelajaran citizen. Jadi silakan nanti yang belum masuk, silakan masuk. Untuk kode kelasnya seperti ini. Silakan nanti bergabung untuk memasuki Google Classroom untuk join kelas kalian. Nah, ini pembelajaran kita ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, pembelajaran secara umum dari awal semester hingga akhir semester ada sekitar 6 bab, yaitu Pancasila tentang Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundangan, semester 2 beralih pada Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda, dan terakhir untuk semester 2 ada Komitmen dalam Kebangsaan. Nah, materi aja. Nah, ini ada di buku modul ataupun di buku kalian nanti ya. Kalian bisa baca perlahan-lahan atau sambil di rumah, sambil rebahan, silakan. Sambil memahami dan memperkaya keilmuan kalian dalam citizen atau PKN. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila itu seperti apa sih? Nah, mungkin kalian tahu ya, Pancasila itu seperti pada gambar di sini ya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gambar-gambar ini wajib kalian hafal dan kalian pahami. Dalam materi bab kita, cakupannya ada sebabnya itu ada arti dari Pancasila tersebut. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup tujuannya. Yang ketiga, pentingnya Pancasila dalam hidup berbangsa maupun bernegara. Seperti itu ya. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut sama seperti kita gambarkan dalam lampu lalu lintas. Lalu lintas memiliki arti lampunya yaitu kalau jalan itu berwarna kuning. Maaf, kalau jalan terus berwarna hijau, kalau jalan pelan ya itu mulainya kuning dan selanjutnya apabila berhenti maka berwarna merah. Ini arti lampu-lampu tersebut. Dan ada fungsinya. Apa sih fungsi lampu lalu lintas? Tentunya sama agar lalu lintas pengguna jalan lebih teratur dan tertib. Nah, sama seperti Pancasila memiliki arti dan kedudukan ya. Nah, di mana negara kita kan sudah merdeka nih ya. Tentunya dalam proses perjalanannya panjang.
ada dasar negaranya, dan itu merupakan hal-hal yang diambil dari akar dari Pancasila. Pancasila itu apa sih? Ya, artinya apa? Pancasila itu milik arti panca itu 5 dan sila itu sendi atau asas. Jadi asas yang 5 seperti itu. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila dinyatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara, seperti rumah ya. Ada dasarnya nih atau pondasi awalnya, maka Pancasila menjadi pondasi awal dalam bernegara ataupun dalam berbangsa. Nah, ini fungsi peran Pancasila, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian, sumber segala hukum. Jadi sumber segala hukum kita adalah Pancasila. Perjanjian luhur, cita-cita tujuan bangsa, asas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan moral pembangunan. Ini merupakan fungsi-fungsi seluruhnya dalam Pancasila dan peran-peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama seperti Pancasila itu sebagai dasar negara, sama halnya juga pondasi. Ya, Pancasila sebagai bangunan, kalau rumah ya, dan rakyat sebagai penghuni dalamnya. Maka bangunan itu atau dasar itu harus kuat. Kalau nggak kuat, maka bagaimana rakyatnya? Seperti itu, betul nggak ya? Nah, Pancasila menjadi dasar negara. Seperti tadi Bapak sampaikan, bosnya dasar negara kita. Kalau ada pertanyaan, apa dasar negara kita? Yaitu berakar pada Pancasila. Prosesnya panjang ya, dari mulai PPUPKI, PPKI, dan hingga kemerdekaan Indonesia. Timbullah Pancasila ini yang menjadi dasar negara. Diturunkan lagi menjadi ideologi negara ataupun falsafah hidup. Ya, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita hidup di negara kita ini, maka kita wajib memiliki ideologi ini. Ideologi itu apa sih? Nah, ideologi itu adalah dari kata ideo atau ide yang artinya konsep atau ide, gagasan awal. Negara berarti bernegara. Ide itu gagasan, logos itu pengetahuan, berarti pengetahuan terkait dengan konsep ataupun gagasan hidup bernegara di negara kita ini. Jadi ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Mungkin sudah sampai di sini sudah sedikit paham ya cakupan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.